Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang hebat semuanya, tetap semangat. Selamat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Nah, itu buat kalian agar selalu semangat dalam menimba ilmu. Baik, Bu Guru di sini akan menjelaskan mengenai mengubah bentuk pecahan, melanjutkan materi yang kemarin sudah pertama mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Yang kedua, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Sekarang diperhatikan Ibu akan menjelaskan mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya, serta ada berbagai bentuk pecahan, misalnya pecahan biasa dirubah menjadi desimal, persen, kemudian campuran. Diperhatikan ya. Baik. Perhatikan anak-anakku, pecahan biasa menjadi persen. Kalian harus ingat persen kemarin apa? Per 100. Tandanya yaitu seperti ini. Persen itu per 100. Misal ada soal seperti ini, 1/5 itu merupakan pecahan biasa, dijadikan persen. Bu Guru akan memberikan 3 langkah. Silahkan kalian mengambil langkah yang paling mudah untuk kalian pahami, karena setiap anak pasti memahami caranya itu berbeda-beda. Bu Guru ada 3 langkah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, cara pertama yaitu persen, kan artinya kan per 100. Per 100 namanya. Nah, dikalikan berapa yang bisa per 100? Ya, kalikan 2. 10. Atas juga harus sama. Nah, berarti 1 kali 20 kalau perkalian dalam pecahan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Itu cara perkalian dalam pecahan. 1 kali 20, 20. Tadi 5 kali 20, 100. Dijadikan tanda seperti ini. Karena sudah ini per 100 ya sudah langsung seperti ini. Ini cara yang pertama. Contoh lagi ya. Coba 1/4. Berapa persen? Biar per 100 dikalikan berapa 4-nya? 25. Atas juga 25. Berarti 1 kali 25 berapa? 25. Kemudian persennya 25. Seperti ini. Ini cara yang pertama. Paham? Cara yang kedua, namanya persen kan, per 100 langsung dikalikan 100 seperti itu. Misal, ubahlah bentuk pecahan biasa 1/5 menjadi persen dengan menggunakan cara kedua. 1/5 langsung saja dikalikan seperti ini. Nah, langsung 1 kali 100 per penyebutnya tetap 100/5 itu 100 dibagi 5 berapa? Ya, 20. Ini cara yang nomor 2. Menurut Ibu, kalau Ibu itu memakai yang cara kedua dibanding cara 1. Karena kalau dikalikan berapa yang hasilnya per 100, tidak semua bisa dikalikan per 100. Nah, tetapi jika ada pecahan biasa yang bisa dikalikan per 100 menggunakan cara 1 bisa. Kalau cara 2 ini semuanya bisa. Ya, karena langsung 1 kali 100 per 5, tergantung penyebutnya berapa. Kalau penyebutnya ini misal, ubahlah pecahan biasa seperti ini 1/20 dijadikan persen. Langsung kalikan saja 100%. 1 kali 100 penyebutnya tetap
100 dibagi 20. Kalau atas ada 01, bawah 01 hilang gini. Jadi tinggal 10 dibagi 2, 5%. Sehingga 1/20 itu sama 5%. Nah, ini menggunakan cara yang kedua. Lagi biar lebih paham. Menggunakan cara yang kedua. Ubahlah pecahan berikut ini, pecahan biasa ini menjadi bentuk persen 3/4. Langsung saja dikali 100%. Nah gini, 3 kali 100, 300 per 4, penyebutnya karena 4. Caranya gimana? 300/4 pakai porogapet. Ini kelas 4 harus sudah hafal perkalian pembagian. Nah, kalau lupa Bu, silahkan mencoba dengan menggunakan jari matika, boleh menggunakan lagu-lagu perkalian pembagian juga bisa. Kelas 4 harus semuanya sudah bisa. 300 bagi 4, 30 bagi 4. 4 kali berapa yang mendekati hasilnya 30? Tidak boleh lebih. Masih ingat kan? Berapa? 7, karena 7 dikali 4 hasilnya berapa? 28. Dikurangi, kita turunkan yang bagian satuannya belakang sendiri nih. Kemudian 0 dikurangi 8, kan tidak bisa kita pinjam depan 1 jadi 10. Ini karena dipinjam depannya tinggal 2. 10 kurangi 8, 2. 2 kurangi 2, 0. 0 di depan tidak perlu ditulis. Berarti tinggal 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 kali 4, 20. Berarti 300 dibagi 4 itu 75. Hasilnya 75%. Nah ini ya caranya ya, cara yang kedua. Cara yang ketiga itu yaitu seperti ini. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, cara ketiga dengan dibagi dulu baru dikalikan. Kalau Bu Guru paling mudah dengan cara kedua, tetapi yang lainnya silahkan. Karena ingat selalu cara yang pertama itu tidak semua ya bisa dijadikan per 100, tidak bisa dikalikan per 100. Sehingga dengan menggunakan porogapet tadi dikalikan 100 dulu baru per berapa yang penyebutnya. Kalau pembagiannya besar, misalnya tadi 300/4, itu memang harus menggunakan porogapet. Cara ketiga ini bisa ubahlah 3/4 menjadi persen. Caranya itu yaitu 3/4 dikali 100 kan, dengan cara 100 ini dibagi dulu, 100 dibagi penyebutnya baru dikalikan pembilangnya, 100 kali 3, 100 bagi 4 dulu berarti berapa? 25 kali 3, berarti hasilnya yang gini. Berarti hasilnya ini bentuk persen gini ya. Nah, berarti 75%. Gitu. Paling mudah dengan menggunakan cara berapa? Terserah kalian ya. Kalau yang pertama tadi dijadikan per 100 dikalikan denganan. Kalau kedua tadi dengan dikalikan dulu baru dibagi. Kalau ini dibalik, yang 100-nya dibagi yang penyebut baru dikalikan pembilang. Paling mudah yang mana tergantung kalian. Kemudian dibalik ini soal lagi ya biar lebih paham ya. Dengan menggunakan apa? Pakai cara buku diam silahkan. Buku dia pakai caranya yang kedua tadi. Kita menggunakan cara yang kedua. Jadikanlah pecahan biasa ini menjadi persen. Misalnya 7/10. Berapa persen? Caranya ini seperti ini. 7 kali 100
per penyebutnya 10. Kalau 01 dicoret, tinggal 70 dibagi 1, 70%. Ya. Sekarang pecahan persen menjadi pecahan biasa. Pecahan persen menjadi pecahan biasa. Ubahlah bentuk persen di bawah ini menjadi pecahan biasa 25%. Artinya persen itu apa? Per 100, mudah sekali, 25/100. Nah, ini sudah pecahan biasa. Tapi kita lebih disederhanakan lagi. Kemarin lagunya menanam jagung dengan apa? Sederhanakan dengan cara dibagi, ya kan? 25 bawah dibagi 25 bisa nggak? Bisa. Kalau atas langsung bisa dibagi 25, bawah juga harus dibagi 25. Kalau menyederhanakan pembagiannya sama ya. Kalau atas dibagi 25, habis dibagi 25, bawah juga habis dibagi 25. Itu harus. Jadi 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 adalah 4. Jadi 1/4. Bentuk pecahan biasa dari 25% adalah 1/4. Lagi. Contoh lagi ya. Yang nomor 2. Contohnya 35%. Bentuk pecahan biasanya bagaimana? 35 namanya persen kan per 100. Bentuk sederhananya bisa enggak ini? Bisa, karena atas itu bisa dibagi 5, bawah bisa dibagi 5. 35 bagi 5 itu 7. Per 100 bagi 25 adalah 20. 7/20. Bisa dibagi lagi, bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa. Karena salah satu ini adalah bilangan ganjil, ini juga bilangan prima yang bawahnya genap. Itu tidak bisa. Ini sudah merupakan paling sederhana. Jadi 35% pecahan biasanya yaitu 7/20. Soal yang ketiga, contoh diperhatikan, yaitu 23%. 23% jadikan pecahan biasa. Ya udah 23/100. Nah, 23 itu ganjil, yang bawah itu genap. Kemudian 23 merupakan bilangan prima, bawahnya kan enggak genap ya, sehingga tidak bisa. Ini paling sederhana. Sehingga 23% itu 23/100 pecahan biasanya. Ya, dari sini paham? Ya, Bu Guru lanjut lagi. Ini banyak soal misal. Ini pecahan biasa. Bu Guru punya kotak ya. Ya, bagus. Pecahan biasa. Kemudian sini desimal. Kemudian sini persen. Terakhir adalah campuran. Nah, perhatikan. Ya. Pecahan biasa misalnya yaitu 4/5. Dijadikan desimal, persen, dan campuran. Ini nomor ya, misal ya Ibu ya. Ini nomor 1. Nomor 1 pecahan biasanya adalah 4/5. Disuruh menjadikan desimal, kemudian menjadikan persen, kemudian suruh menjadikan campuran. Kalau desimal, menurut Ibu mudahnya yaitu dengan porogapit. Kita menggunakan cara porogapit, yang pembilangnya itu yang di dalam, penyebutnya selalu di luar. 4 dibagi 5 kan tidak cukup, karena lebih kecil, kita kasih 0. Kalau belakang 4-nya itu kita kasih 0, atas harus dikasih 0, ingat-ingat selalu. Kemudian 40 bagi 5 bisa 8. 8 bagi 5 40. Dia tidak sisa 0, sisanya 0.
Sehingga 4/5 desimalnya yaitu ini 0,8. Persennya yaitu dengan cara yang kedua. Bu Guru mudahnya dengan menggunakan cara kedua. 4 kali 100 400 dibagi 5. 40 bagi 5 berapa? 8. Masih ada 01. Nah, itu persen. Sehingga 4/5 persennya 80% ini. Nah, bentuk campurannya tidak bisa. Karena apa? Syarat pecahan campuran itu, syarat pecahan campuran pembilang harus lebih besar dari penyebutnya. Nah, berarti campurannya nggak bisa karena pembilangnya 4, penyebutnya 5. Contoh yang kedua yaitu 7/10. 7/10. 7/10 pecahan desimalnya gimana? Ya sama dengan menggunakan porogapit. 7/10 itu nilainya kan tidak cukup, sehingga kita kasih tambah 0, atas selalu tambah 0, 70 bagi 10 7. 7 kali 10 70. 0 sisanya. Sehingga 7/10 itu desimalnya 0,7. Bentuk persennya yaitu dengan cara kedua tadi. Seperti ini. 7 kali 100 700. Penyebutnya selalu tetap menyesuaikan. Nah, 70 bagi 1 70. Nah, campurannya juga tidak bisa karena apa? Pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Seperti itu. Lagi, ini contoh yang ketiga, diperhatikan. Wow. Perhatikan Ibu ya. Nah, perhatikan. Persennya yaitu 105%. Suruh menjadikan pecahan biasa desimal, ini lanjutan yang nomor tadi ya. Ini berarti nomor 3. Desimal dan campuran. Kita paling mudahnya dengan biasa, pecahan biasa. Persen kan artinya apa tadi? Per 100. 105%. Cara ini menggunakan cara Bu Guru. Artinya itu 105/100. Kita sederhanakan karena ini atas bisa dibagi 5, bawah juga bisa dibagi 5, kita bagi 5 semuanya. 21/20. Ini pecahan biasa dari 105%. Desimalnya yaitu dengan cara kita ini dari pecahan biasa ini sudah ketemu kan pecahan biasa, kita jadikan desimal dengan porogapit. Pembilangnya yang di dalam, penyebutnya yang di luar. 21 bagi 20. Bisa lebih karena ini 1. 1 kali 20 20. Dikurangi 1, kemudian belakangnya sudah nggak ada lagi. 1 bagi 20 nggak bisa kita tambahin, kita kasih koma. 10 bagi 20 nggak bisa, kita tambahin berapa? Lagi nolnya. 100 bagi 20, nah 5. 5. 21 bagi 20, 1, 20. 10 bagi 20 kan, berarti kan 2, 1 per, ini gini. Perhatikan Ibu ya. 10 bagi 20 tadi kan, ini 1 nggak bisa kita tambahin 0. Kita kasih koma. Kalau nggak bisa kan dikasih koma kan. 10 bagi 20 nggak bisa 0, baru kita tambahin 0 lagi. 100 bagi 20 baru 5. 5 kali 20 yaitu 100.
ya, 1,05. Kemudian campuran bisa ini 21 per 20, 21 per 20, yaitu dengan cara pakai porogapit sama. Tadi 1 kalikan sisa berapa? 1, sisanya sebagai pembilang, penyebutnya selalu tetap. Cara mengeceknya, 1 kali bilangan bulatnya 20 ditambah pembilangnya 1, 21, penyebutnya selalu tetap 20, sehingga pecahan campurannya dari 21 per 20, 1 per 20 ya. Demikian cara mengubah bentuk-bentuk pecahan. Terima kasih.